Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang dia cukup ketika segalanya terasa kurang. Menolak tawaran dunia yang terus mempengaruhi gaya hidupku adalah hal yang sulit. Betapa setiap saat banyak hal di dunia ini terlihat menarik hati dan sulit dihindari. Maka sering aku jatuh karena ingin mempunyai yang seperti orang lain inginkan. Aku berusaha mengejar apa yang dunia tawarkan, sekalipun aku harus membanting tulang. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 5. Begini bunyi firman-Nya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dunia seringkali membuat kita merasa bahwa kebahagiaan terletak pada apa yang kita miliki, harta, jabatan, atau pengakuan manusia. Kita sering merasa gelisah dan takut akan masa depan, khawatir apakah kita akan memiliki cukup untuk hidup. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu. Kekayaan dunia bisa lenyap dengan sekejap, tetapi penyertaan Tuhan kekal selamanya. Jika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Dia yang memberi makan burung di udara dan mendandani bunga di padang, pasti juga memelihara hidup kita. Jangan biarkan ketakutan atau kekurangan merampas sukacita kita. Sebab kita memiliki Bapa yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Cinta uang adalah salah satu hal yang seringkali mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Ketika kita menjadi hamba uang, kita akan terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak. Dan hal ini bisa menyebabkan kita kehilangan fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita mungkin mulai mengorbankan prinsip-prinsip iman demi mengejar kekayaan, pekerjaan, atau kesuksesan materi. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengoreksi pandangan kita terhadap uang dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan, tetapi dalam hubungan kita dengannya. Ketika kita merasa sendirian dalam penderitaan, firman ini menguatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin orang-orang mengecewakan kita, mungkin dunia melupakan kita, tetapi Tuhan tetap tinggal. Dia melihat setiap air mata, mendengar setiap doa yang kita panjatkan dalam kesunyian. Bahkan di saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, Tuhan tetap memegang tangan kita. Dia bukan hanya sekedar menyertai, tetapi Dia adalah pribadi yang menopang, memulihkan, dan memberi kekuatan baru bagi kita. Pembacaan firman ini mengingatkan kita untuk cukup dengan apa yang ada pada kita. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran keinginan yang tidak pernah puas. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita seringkali langsung menginginkan sesuatu yang lebih. Tuhan menginginkan kita untuk belajar bersyukur dan menemukan kepuasan dalam berkat-berkat yang sudah ada. Ketika kita berfokus pada apa yang kita miliki dan belajar untuk bersyukur, kita akan menemukan bahwa Tuhan sudah cukup menyediakan segala kebutuhan kita. Pemahaman ini penting, di mana Tuhan ingin kita mengubah cara pandang kita tentang apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Hidup dengan cara cukup bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita belajar percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang terbaik pada waktunya. Ketika kita mengejar Tuhan lebih dari mengejar dunia, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Sebab bukan harta atau kesuksesan yang menjamin masa depan kita, tetapi Tuhan yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Peganglah janji ini erat-erat karena Dia yang berfirman adalah setia. Dalam Dia, kita tidak akan pernah kekurangan dan tidak akan pernah sendirian.
Tuhan memberikan janji dalam ayat ini bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ini adalah pengingat bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita mengandalkan uang dan materi, kita seringkali melupakan bahwa Tuhan adalah penyedia utama dalam hidup kita. Dengan menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, kita dapat merasa aman dan tidak perlu khawatir tentang masa depan. Dia selalu hadir dalam setiap situasi dan janjinya menguatkan kita untuk tetap fokus padanya dan tidak terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar jalanku tidak serong. Dengan begitu, aku dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Tuhan juga menginginkan agar aku mampu menjadi pengelola yang bijaksana atas berkat-berkat yang diberikannya. Ini berarti aku harus belajar untuk merencanakan, mengatur, dan membagikan hartaku dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika aku mengelola harta dengan bijak, aku akan lebih mampu untuk memberi kepada orang lain dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Ini juga merupakan keinginan Tuhan agar aku menunjukkan bahwa aku tidak terikat oleh uang, tetapi melihatnya sebagai alat untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Aku terus diingatkan Tuhan untuk selalu mengutamakan nilai-nilai kekal di atas kepentingan duniawi. Cinta uang seringkali membuat aku melupakan apa yang benar-benar berharga, yaitu hubunganku dengan Tuhan dan sesama. Dengan mengejar nilai-nilai kekal, aku akan menemukan arti sejati dari hidup yang penuh berkat. Ketika aku terus dimampukan belajar untuk tidak menjadi hamba uang, maka aku akan menemukan kebebasan sejati dalam hidup. Tuhan menginginkan agar aku selalu bersandar kepadanya, bersyukur atas apa yang aku miliki, dan menggunakan berkat yang ada untuk memberkati orang lain. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Es porque, yes.